Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Kurniawan SEMT, MIP, ASCA, CHRA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Logistik. Perkenalkan, nama saya Cucu Cahyati dengan NIM belakang 1146 selaku moderator presentasi ini dengan anggota kelompok kami, yaitu Putri Ayu Oktavia, Dialisti Hadizah, Putri Faradiba, Rizka Karina. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang material handling, penanganan material. Latar belakang. Sistem penanganan bahan baku memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan suatu pabrik. Pada sebagian besar manufacturing, orang beranggapan bahwa lebih baik bahan yang bergerak atau berpindah daripada orang atau mesinnya. Untuk beberapa kasus tertentu, kadang-kadang akan lebih baik manusia atau mesin ataupun keduanya yang dipindahkan. Perencanaan tata letak pabrik tidaklah bisa mengabaikan signifikasi dari aktivitas pemindahan bahannya. Demikian juga sebaliknya. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan material handling dan bagaimana peranannya dalam proses logistik dan produksi. 2. Apa saja jenis-jenis sistem material handling yang umum digunakan di industrial. 3. Bagaimana pengaruh pemilihan metode material handling terhadap efisiensi operasional perusahaan. 4. Apa saja faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan sistem material handling yang efektif. 5. Bagaimana teknologi modern seperti otomatisasi dan sistem berbasis LOT diterapkan dalam material handling. 6. Apa tantangan umum yang dihadapi dalam penerapan sistem material handling dan bagaimana solusi terbaiknya. Tujuan. 1. Menjaga atau menggambarkan kualitas produk, mengurangi kerusakan, dan memberikan perlindungan terhadap material. 2. Meningkatkan keamanan dan pengembangan kondisi kerja. 3. Meningkatkan produktivitas. 4. Meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. 5. Sebagai pengawasan persediaan. Berikut adalah pembahasan tentang material handling. Pengertian material handling, menurut As-Sauri 2008, dalam produksi terdapat bermacam-macam proses yang harus dilalui oleh produk tersebut untuk sampai selesai dan siap dikirim ke pasar. Pergerakan atau perpindahan bahan itu disebut material movement. Akan tetapi, bahan-bahan merupakan benda mati yang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan pemindahan bahan yang disebut material handling. Material handling atau penanganan bahan dapat diartikan sebagai menangani material dengan menggunakan peralatan dan metode yang benar. Perencanaan sistem material handling merupakan suatu komponen penting dalam perencanaan fasilitas, terutama dalam kaitannya dengan desain tata letak. Oleh karena itu, perencanaan tata letak dan perencanaan penanganan material selalu saling terkait satu dengan lainnya. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua, yaitu prinsip dasar material handling. Beberapa prinsip dasar yang perlu mendapat perhatian di dalam perencanaan penanganan material adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem material handling yang disusun harus memenuhi tujuan dan prasyaratan dasar. Yang kedua, sistem penanganan dan penyimpanan hendaknya terintegrasi. Yang ketiga, peralatan material handling dan prosedurnya didesain sedemikian rupa dengan mempertimbangkan faktor, kemampuan manusia, dan keterbatasannya. Yang keempat, metode dan peralatan material handling yang dipilih harus memberikan biaya per unit angkut yang rendah. Yang terakhir, sistem material handling harus mencakup jadwal pemeliharaan, jadwal perbaikan, serta kebijakan jangka panjang. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, jenis peralatan material handling. Tulang punggung sistem material handling adalah peralatan material handling. Sebagian besar peralatan yang ada mempunyai karakteristik dan harga yang berbeda. Semua peralatan material handling diklasifikasikan ke dalam 3 tipe utama, yaitu yang pertama, conveyors, yang kedua, truk dan peralatan mobil, yang ketiga, derek dan kerekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemilihan peralatan penanganan bahan.
Berbagai faktor perlu dipertimbangkan untuk memilih tipe-tipe peralatan penanganan bahan yang akan digunakan dan berapa banyak setiap tipe akan diperlukan. Faktor-faktor pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, jalur pengangkutan. Yang kedua, sifat objek yang diangkut. Yang ketiga, karakteristik bangunan. Yang keempat, keadaan ruang yang tersedia. Yang kelima, kapasitas peralatan penanganan yang diperlukan. Dan yang keenam, biaya setiap metode alternatif. Baik, selanjutnya ongkos material handling adalah suatu ongkos yang timbul akibat adanya aktivitas material dari satu mesin ke mesin lain atau dari satu departemen ke departemen lain yang besarnya ditentukan sampai pada suatu tertentu. Satuan digunakan adalah rupiah atau meter gerakan. Tujuan dibuatnya perencanaan material handling yaitu yang pertama meningkatkan kapasitas, yang kedua memperbaiki kondisi kerja, yang ketiga memperbaiki pelayanan pada konsumen, yang keempat meningkatkan kelengkapan dan kegunaan, yang kelima mengurangi ongkos. Selanjutnya, jenis-jenis material handling equipment. Material handling equipment dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, transport equipment. Yang kedua, storage equipment. Yang ketiga, positioning equipment. Dan yang keempat, unit load formation equipment. Selanjutnya ada penerapan material handling dalam berbagai industri. Yang pertama, industri manufaktur. Yang kedua, industri pergudangan dan logistik. Yang ketiga, industri makanan dan minuman. Dan yang terakhir, rumah sakit dan farmasi. Baik, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu efisien dan manfaat material handling. Pada penerapan sistem material handling ini dapat memberikan banyak manfaat dan juga keuntungan apabila dilakukannya secara tepat dan juga benar. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas, yang dimana waktu pemindahan barang menjadi lebih cepat dan terstruktur. Dan yang kedua, mengurangi biaya operasional. Penggunaan alat yang efisien mengurangi kebutuhan adanya tenaga kerja. Dan yang ketiga, meningkatkan keselamatan kerja, mengurangi beban fisik ke pekerja, dan adanya risiko kecelakaan. Yang keempat, menghemat ruang penyimpanan, yang dimana sistem penyimpanan vertikal dan otomatisasi memaksimalkan penggunaan ruang. Dan yang terakhir, meningkatkan akurasi dan kontrol inventaris dengan sistem otomatis dan pelacakan digital. Selanjutnya, tantangan dalam sistem material handling. Walau sistem material handling memberikan banyak manfaat dan juga banyak keuntungan, tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, biaya investasi awal. Alat-alat material handling seperti AGV membutuhkan biaya besar dalam pengadaan dan instalasi awal. Yang kedua, kebutuhan pelatihan. Penggunaan teknologi tinggi membutuhkan operator yang terampil. Pelatihan rutin pun menjadi kebutuhan yang mutlak. Yang ketiga, integrasi dengan sistem produksi. Sistem material handling harus terintegrasi dengan baik dalam keseluruhan sistem produksi dan logistik. Jika tidak sinkron, maka bisa menyebabkan bottleneck. Dan yang terakhir, perawatan dan downtime. Peralatan otomatis membutuhkan pemeliharaan berkala. Jika terjadi kerusakan, maka proses produksi bisa terganggu. Yang terakhir, solusi serta strategi pengembangan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada pada material handling, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi. Di antaranya, modularisasi sistem, yaitu membuat sistem yang fleksibel dan mudah dikembangkan. Dan yang kedua, pelatihan karyawan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi operator dan teknisi. Dan yang ketiga, investasi secara bertahap. Pengadaan peralatan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, penggunaan IoT dan Big Data untuk pemantauan kerja, alat, dan prediksi pemeliharaan. Selanjutnya, membandingkan jurnal utama dan jurnal pembandingan dengan minimal 10 jurnal nasional ataupun internasional. Dengan jurnal utamanya yaitu Material Handling oleh Teguh Adi Prasetyo dengan fokus pembahasan konsep dasar material handling yaitu definisi, tujuan, prinsip, jenis alat, dan strategi pemilihan. Adapun jurnal-jurnal pembandingnya yaitu yang pertama, perencanaan
material handling otomatis dengan sistem vakum pada mesin press, dengan pembahasan utama konsep dasar material handling, definisi, tujuan, prinsip-prinsip material handling, jenis alat, dan strategi pemilihan. Adapun perbedaannya tidak ada, dan jurnal yang kedua, perencanaan rute pergerakan material handling, keren dengan end colony optimization, dengan pembahasan utama optimasi rute pergerakan keren otomatis menggunakan algoritma ACO. Adapun perbedaannya ialah pendekatan algoritma dan simulasi tidak membahas prinsip umum. Dan yang ketiga, perancangan fasilitas pabrik tahu untuk minimalkan material handling. Dengan pembahasan utama, desain layout pabrik UMKM untuk minimalisasi pergerakan bahan. Adapun perbedaannya ialah spesifik ke layout pabrik tahu dan UMKM. Dan yang keempat, analisis postur kerja manual material handling dengan metode NIOSH. Adapun pembahasan utamanya ialah evaluasi postur kerja manual material handling berdasarkan risiko biomekanika. Adapun perbedaannya ialah fokus pada aspek kesehatan kerja, bukan sistem material handling. Dan yang kelima, analisis kegiatan manual material handling terhadap gejala muskuloskeletal disorder dengan pembahasan utama dampak kerja material handling manual terhadap kesehatan operator gudang. Adapun perbedaannya tidak membahas alat atau desain sistem. Yang selanjutnya yaitu perbedaan antara jurnal utama dan jurnal pembanding. Nomor 5, judul jurnalnya analisis kegiatan manual material handling terhadap gejala muskuloskeletal disorder. Pembahasan utamanya dampak kerja MH manual terhadap operator gudang. Perbedaannya tidak membahas alat atau desain sistem. Yang nomor 6, judul jurnalnya analisis postur kerja pemindahan palet menggunakan metode rula. Pembahasan utamanya studi ergonomi pada pekerja palet zinc. Perbedaannya studi mikro atau spesifik pekerjaan, bukan sistem umum. Selanjutnya nomor 7, judul jurnalnya rancang bangun alat angkut bahan baku berbasis ergonomi. Pembahasan utamanya peran alat bantu MH yang ergonomis. Perbedaannya lebih aplikatif, hanya satu alat khusus dirancang. Selanjutnya nomor 8, judul jurnalnya Ergonomis Assessment of Manual Material Handling Works in the Semarang Tofu Industry. Pembahasan utamanya yaitu studi lapangan tentang ergonomi pekerja MH manual di industri tofu. Perbedaannya studi kasus lokal, tidak bahas sistematis MH. Selanjutnya yang ke-9, judul jurnalnya perancangan sistem material handling otomatis pada proses produksi di industri manufaktur. Pembahasan utamanya desain sistem MH otomatis di lini produk industri. Perbedaannya yaitu lebih teknis dan langsung implementatif. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-10, judul jurnalnya yaitu perancangan sistem penyimpanan otomatis AS atau RS pada gudang barang jadi. Pembahasan utamanya yaitu otomisasi, pengambilan, dan penyimpanan barang. Perbedaannya yaitu fokus ke warehouse, bukan pabrik produksi umum. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Material handling adalah suatu kegiatan penting dalam industri yang berfungsi untuk memindahkan, menyimpan, dan mengatur bahan atau barang dalam proses produksi dan distribusi. Tujuan dari material handling adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja, menekankan biaya produksi, serta menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, dan produktif. Aktivitas ini mencakup pemilihan alat, desain sistem pemindahan, dan strategi kerja yang tepat agar proses menjadi lebih efektif. Prinsip dasar material handling meliputi sistematis, ergonomis, terintegrasi, dan ekonomis. Dalam praktiknya, penggunaan alat bantu seperti forklift, crane, conveyor, hingga sistem otomatis seperti AS atau RS sangat bergantung pada jenis material, jarak perpindahan, dan kebutuhan proses produksi. Dengan pemahaman yang baik tentang konsep ini, industri dapat merancang sistem kerja yang efisien, ramah bagi pekerja, dan mendukung kelancaran operasional.
Demikian presentasi kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.